Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Miu, kelas akuntansi A, Fakultas Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi. Pancasila merupakan nilai dasar dari bangsa Indonesia serta merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sejak kemerdekaan, mengingat pentingnya keberadaan Pancasila tersebut di Indonesia. Tentunya Pancasila merupakan nilai dasar dari bangsa Indonesia serta merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sejak kemerdekaan. Mengingat pentingnya keberadaan Pancasila tersebut di Indonesia, tentunya pembuatan ideologi Pancasila telah melewati proses yang sangat panjang. Tulisan ini akan menyoroti dan mengkaji sejarah pembuatan Pancasila dan kedudukannya sebagai ideologi dan dasar negara. Tulisan ini juga akan menyoroti kedudukan Pancasila pasca reformasi dan bagaimana ideologi dan dasar negara tersebut diterapkan dalam menghadapi tantangan perubahan di masa reformasi. Pancasila berisi nilai-nilai dan cita-cita yang digali dari bumi Indonesia sendiri. Artinya digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia. Di sini, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka dalam arti bahwa Pancasila sebagai ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman serta dinamis, merupakan sistem pemikiran terbuka dan merupakan hasil konsensus masyarakat itu sendiri. Oleh karena itulah, Pancasila juga merupakan dasar negara yang sudah barang tentu harus terwujud dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba apalagi kebetulan. Akan tetapi, dari hasil pemikiran yang mendalam dan tidak terlepas dari persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh BPUPKI. Dalam sidang pernyataan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas rumusan dasar negara. Dengan demikian, jelas bahwa BPUPKI dalam sidang pertama tersebut membahas untuk menentukan dasar negara yang pada akhirnya ditetapkan Pancasila. Jadi, Pancasila adalah jelas fondasi negara, bukan yang lain, bukan sekedar pilar, tetapi merupakan dasar bangunan yang menentukan bentuk dan terwujudnya bangunan itu sendiri. Hal itu juga tampak jelas dari pidato Ketua BPUPKI Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajimanudjoningrat pada pembukaan sidangan mengajukan pertanyaan kepada anggota, yakni apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini. Mencari jawaban inilah kemudian beberapa tokoh menyampaikan gagasannya dalam sidang tersebut, yakni antara lain Muhammad Yamin dengan pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan 5 dasar negara Indonesia, yakni yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Namun pada akhirnya pidato Muhammad Yamin secara tertulis menyampaikan gagasannya tersebut yang rumusan kalimatnya agak berbeda sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengusulkan dasar negara sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan terakhir keadilan rakyat. Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan 5 hal yang menjadi dasar negara merdeka, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat
kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Pendapat dari tokoh tersebut kemudian dibahas oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juli 1945 yang pada akhirnya menghasilkan rumusan yang memberikan penggambaran tentang maksud dan tujuan dibentuknya negara Indonesia merdeka yang terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia kemudian diserahkan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal yaitu PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus setelah terjadi perdebatan yang sangat berat, akhirnya dicapai kesepakatan dengan merubah Piagam Jakarta menjadi pembukaan Undang-Undang 1945 dengan rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kenyataan ini, pemerintah harus lebih waspada terhadap organisasi kemasyarakatan maupun perorangan yang melakukan aktivitas-aktivitas yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merongrong kewibawaan Pancasila. Demikian pula penanaman terhadap nilai-nilai Pancasila terhadap bangsa Indonesia harus dimulai sejak dini dan melalui segala bidang. Berikut bagian pertamanya, menempatkan Pancasila di era pasca reformasi. Kedua, kita membahas tentang menempatkan Pancasila di era pasca reformasi. Hakikatnya, fungsi Pancasila tidak berubah dan bahkan tidak boleh berubah, yakni tetap dan sebagaimana digagas secara cerdas oleh pendiri negara pada saat itu, yaitu sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Akan tetapi, Pancasila sebagai ideologi terbuka harus mampu menyesuaikan perkembangan masyarakat yang terus melaju dalam perubahan. Ini artinya bahwa Pancasila perlu dikaji secara ilmiah dalam rangka aktualisasi. Sebagai dasar sekaligus ideologi negara, maka Pancasila bagi bangsa Indonesia sudah tidak bisa ditegaskan oleh Muhammad Mahfuz MD bahwa Pancasila yang telah diumumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah modus vivendi, kesepakatan luhur bangsa Indonesia. Pancasila sangat cocok dengan realitas bangsa Indonesia dengan berbagai kepentingan yang semula mungkin saling bertentangan secara diametral. Pancasila sebagai ideologi. Kata idea berasal dari bahasa Yunani iedos yang artinya bentuk. Di samping itu masih diketemukan Katalan yakni idea yang berarti melihat. Dengan demikian, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ide disamakan dengan cita-cita, yakni cita-cita yang bersifat tetap, yang harus dicapai sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham. Menurut Noto Nagoro, ideologi negara sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat bangsa yang bersangkutan yang pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut, yaitu mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, serta dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.
Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila dicantumkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang NKRI 1945 yang bunyinya sebagai berikut. Maka disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak kalimat yang berbunyi dengan berdasar kepada disebut sebagaimana tersebut di atas mengandung dua makna, yakni pertama, hal tersebut secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Kedua, walaupun sampai tidak kalimat terakhir alinea keempat tersebut tidak dikemukakan kata Pancasila secara eksplisit, anak kalimat dengan berdasarkan kepada disebut ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini bisa didasarkan pada interpretasi secara historis sebagaimana yang dilakukan BPUPKI dalam sidangnya. Yang pertama, Ketua BPUPKI Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widjodiningrat mengajak anggota untuk menentukan dasar negara dengan melemparkan pernyataan apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini. Beberapa tokoh menyampaikan gagasan yang kemudian terjadi pembahasan dan perdebatan yang sampai sengit, namun pada akhirnya disepakati dengan dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang isinya seperti yang dicantumkan dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang NRI 1945. Dinamika masyarakat Indonesia pasca reformasi. Tahun 2007, Universitas Islam Negeri Jakarta melalui lembaganya yakni Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau PPM melakukan survei yang hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden 84,7% lebih mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila ketimbang beraspirasi negara Islam 22,8%. Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia LSI pada 2006 melakukan survei yang hasilnya 69,6% responden masih mengidealkan sistem kenegaraan berdasarkan Pancasila. 11,5% menginginkan seperti negara Islam dan hanya 3,5% menginginkan Indonesia seperti negara demokrasi barat. As'ad Said Ali 2009. Hasil ini cukup mengembirakan sebab responden yang menganggap Pancasila sebagai sistem kenegaraan yang terbaik atau diidealkan menunjukkan angka yang sangat signifikan. Ini artinya ideologi Pancasila masih tetap tertancap di masyarakat Indonesia. Berikutnya, Pancasila adalah jelas fondasi negara, bukan yang lain, bukan sekadar pilar, tetapi merupakan dasar bangunan yang menentukan bentuk dan wujud bangunan itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ini tidak akan diganti dan diubah selama Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada. Hakikatnya, fungsi Pancasila tidak berubah dan bahkan tidak boleh berubah, yakni tetap sebagaimana yang digagas secara cerdas oleh pendiri negara saat itu, yaitu sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila digali dari bumi pertiwi, berarti Pancasila berasal nilai moral dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia ada dan bukan ideologi yang dipaksakan dari luar. Pancasila tidak bersifat tertutup melainkan ideologi terbuka. Artinya, tidak hanya dapat membenarkan melainkan dibutuhkan. Oleh karena itu, ideologi terbuka milik seluruh rakyat sehingga masyarakat dapat menemukan dirinya kepribadiannya di dalam ideologi tersebut.